sekarang kita ketemu lagi dengan podcast Kebun Puslit Sukosari. Informasi terkait budidaya tanaman tebu. HGU Lumajang banyak juara-juara produksi yang bisa menjadi inspirasi kita, baik petani maupun pekebun atau agroindustri gula untuk memproduksi tanaman tebu secara spektakuler. Ini dia salah satu juara, salah satu Ken Maestro yang bisa kita kulik apapun yang membuat dia menjadi juara. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak Zainul Fatur. Pak Zainul Faturrahman. Asli mana? Saya asli Situbondo, Bu. Asli Situbondo. Wah, asli bener-bener ya. Belum pernah kemana-mana. Belum, Bu. Oke, perkenalkan Pak Zainul. Latar belakang Anda apa? Pertama bergabung ke PTP kapan? Silakan. Latar belakang Terima pendidikan kasih, dan Ibu. lain. Perkenalkan, nama saya Zainul Faturrahman. Kelahiran di daerah Situbondo. Pertama kali masuk ke PTP itu tahun 2015. Wow, Masih, Bu. sudah hampir Sudah menginjak ke 10 10. giling. Hampir 10 tahun ya. Nggih, 2025 nanti berarti ke 10 tahun. 10 tahun. Oke. Untuk latar belakang pendidikan, Ya. kami berasal dari Universitas Jember, Bu. Oh, UNEDS. UNEDS. Program studi agroteknologi. Agroteknologi. Lulus tahun berapa? Lulusnya tahun 2012. 2012. Sebelum ke PTP pernah kemana? Sebelum ke PTP, kebetulan sempat di Bank BTPN. Ke bank gitu ya? Bank, sempat sama juga cari nasabah untuk yang di BTPN. Cuman satu periode, istilahnya cuman 6 bulan. 6 bulan. Terus yang kedua, setelah dari bank kami mencoba di kebun karet, Bu. Cuman bukan di luar pulau. Oh, masih Kebetulan ada di Randuagung ada. Oh, di Randuagung kebun karet. Ya, komoditasnya karet. Komoditasnya karet. Itu juga selama 6 bulan. 6 terus bulan. ada informasi dari dosen, dikasih tahu nyoba, oh ini ada lowongan di PTP. PTPN. Nah, kebetulan langsung nyoba lah, Bu. Langsung masuk. Belum, masih ada tahapan, Bu. Masih ada tahapan. Oh gitu, betul. Ada tahapan itu nggih, selama menunggu tahapan selama 6 bulan. Nggih, itu sempat stres juga, Bu. Betul. Kok Panjang-panjang gitu kan ya? masih banyak tahapan nggih. Namanya orang tua, Bu, katanya orang tua. Kalau rezeki tidak akan kemana. Nggih, alhamdulillah. Betul. Tahun 2014 awal kami dipanggil, ternyata sudah dikasih surat. Alhamdulillah lolos. Nah, semenjak itu sudah mulai langsung bergabung ke PTP. Siap. Ke PTPN. Ke PTPN. Oke. Wilayah kerja pertama di mana? Wilayah kerja pertama kebetulan ditempatkan di pembibitan, Bu. Pembibitan. Oh, berarti kalau dulu katanya sinder bibit ya? Sinder bibit. Sinder benih. Oke, artinya pengalaman di pembenihan sudah mantap. Mantap. Siap. Oke, Pak Zainul Faturrahman. Keluarga ada di sini? Ikut semua. Ikut semua. Berapa putra? Alhamdulillah sudah 3. Sudah atau mau tambah? Jangan dulu, Bu. 3 putra, 1 istri. Benar, karena kenapa saya tanya keluarga? Pekerjaan seorang petugas kebun itu sangat disupport keluarga, benar kan? Betul. Jadi budaya yang ada di PG itu biasanya tidak kenal waktu kan? Nah, cerita pengalaman terkait dengan pengelola kerja di kebun tebu. Kalau pas giling, sebenarnya kita dituntut untuk 24 jam. Ya, 24 jam standby. Harus standby. Bagaimana caranya kita harus pintar mengelola waktu, Bu. Betul. Terutama untuk keluarga juga. Ya. Nah, jadi kalau misalkan pas hari Minggu, kebetulan anak-anak juga libur sekolah, saya sempatkan tak ajak juga, Bu. Sih, bagus. Karena memang jam kerjanya orang kebun tebu itu tidak sama dengan jam kerja kantor ya. Benar. Bukan jam 7 sampai jam 3 gitu enggak kan? Tapi sampai kadang-kadang sampai 24 jam. Soalnya kita memang tidak terikat. Ya. Cuman kita harus bertanggung jawab. Betul. Artinya yaitu manajemen waktu seorang asisten manajer tanaman berbeda di tempat lain. Ya,
Itu salah satu kunci sukses juga kan? Betul. Ya. Ini afdeling mana ya Pak? Coba cerita panjenengan masuk di sini mulai kapan? Ya, afdeling ini mulai kapan? Nggih, Bu. Kalau ini kebetulan di afdeling Blukon, Bu. Ini Blukon ya? Nggih, Blukon. Blukon. Untuk luas yang kami pegang itu Ya. 263,514. 263 Nggih. hektar ya. Secara keseluruhan. Oke. Untuk yang di Itu tebu giling semua? Untuk yang tebu giling di sini ada 229,634. Oh, 200. Sisanya berarti ada benih, Ada benih, kemudian ada ada yang bero, beruan. ada beruan. Oke. Baik. Prestasi yang pernah Pak Zainul capai terkait dengan produktivitas. Berapa? Selama Kebetulan mulai awal 2000 berapa? 2015 Sampai dengan hari ini. kebetulan untuk yang tertinggi baru di TG 2324 kemarin Berarti ya, di kebun Yang ini di ya. ini, Oke, mencetak sejarah di sini ya. mencetak sejarahnya Iya. di sini juga. Produktivitas berapa? Untuk yang tertinggi 203. 203 ton per hektar. Per hektar. Wah, berarti sudah menjadi salah satu anggota komunitas Ken Maestro. Karena yang saya sebut Ken Maestro, di atas Di atas 200 loh. 200. Nah, dari salah Kebetulan, satunya Pak Zainul Fatur. Itu tercetak di kebun mana? Kalau yang di 203 ini kebetulan di TSS, Bu, untuk Oke, kategori sawah. Oke. Untuk yang di kategori tegalan di kami untuk tertinggi itu 1180 ton per hektar. Tegal itu Tegal. bisa 180 ton per hektar. Hektar. Istimewa. Kalau sawah di atas 200 tuh biasa ya. Oke. Tapi kalau Tegal, Anda pegang sawah berapa persen dari luas total? Kalau di sawah Dari ada 220 tadi? 55%. Oh, separuh-separuh gitu ya. 55 Ya. untuk yang di Tegal? tegalannya 45%. 45 tuh. Nah, oke. Jadi ibaratnya saja 50-50. 50-50 gitu ya. 50-50. Dengan pencapaian Tegal itu bisa 180 ton, sawahnya 203. 203. Ini kebun ini jago juga. Jago juga ini Jago untuk tahun depan. tahun depan. Berapa transaksinya? Ini Bukan transaksi ya, karena belum dihitung. Harapannya berapa? kalau keinginan kami Hmm, pengennya itu di atas 200 juga, Bu. berapa? Untuk tegalan Berapa ini? bisa 210. 210 ton. Kita akan ketemu lagi di tahun depan. Kita akan buktikan, Pak Zainul, lepas Bisa. kita telur lagi di Insya kebun Allah ini. bisa. Soalnya untuk yang kemarin merupakan pemicu, Bu, buat buat kami. siap. Oke, Pak Zainul, Oke. produktivitas Anda 203 di sawah. Betul. Kiatmu apa? Kunci sukses Pak Zainul Fatur apa? Kalau di kami yang diterapkan itu sebenarnya yang pertama itu untuk bulan tanam, Bu. 1 bulan tanam optimal. Optimal Pada bulan berapa, Pak? bulan 5. Maksimal 5. Bulan 5. Menurutmu Untuk kalau di atas bulan 5 untuk mencapai 200 bisa? sebenarnya agak berat, Bu. Oh, berat, tapi bisa. Bisa, cuman agak berat. Oke. Baik, bulan tanam. Butuh 5B harus tutup tanam. 5B harus tutup. Oke. Kedua, Untuk yang kedua, ketersediaan bibit, Bu. Terutama bibit unggul. benih unggul. Benihnya unggul. Artinya jumlahnya cukup, Jumlahnya cukup, varietasnya varietasnya unggul. juga unggul. Nah, kalian pilih apa, yuk? Kalau yang kami pakai kebetulan yang Ya, di kemarin yang 203 itu jenisnya N11 4T. N11 4T. Itu adalah tebu transgenik nomor Transgenik 1 di nomor dunia milik PT PN 11. Menurut Anda yang ada di kebun, keunggulannya apa? Kalau dari yang di kebun Ya. itu dari segi populasi Populasinya lebih banyak, lebih banyak, Oke. terus untuk bobotnya per meter itu masif juga gitu ya, masih ya. istilahnya masih bagus, Bu, Oke, ketimbang dari BL yang hasilnya. sekarang yang Oke. sudah mulai agak kecil. Memang sebenarnya itu kan indukannya BL, BL. tapi karena dimasuki gen alfa betain sehingga dia punya karakter tahan kering. Ya, Lah, itu yang lebih unggul gitu ya. betul. Dia lebih masif, dia populasinya lebih banyak. Oke, baik. Itu nomor 2. Kunci kedua, baru 2, Pak. Ketiga apa? Untuk yang ketiga di sini air, Bu. Air, ketersediaan air. Ketersediaan air. Oke. Untuk yang tahun kemarin karena kita di musim kering yang sangat panjang, Betul. jadi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu air. Air. Untuk Jadi- memproduksi 200 tadi butuh minimal pengairan berapa kali? Kalau yang terjadi di kebun kami kemarin itu 4 kali. 4 kali. 4 kali. Oke.
Kira-kira kalau dikasih sampai ke 6 kali 7 kali bisa 250 ya? Insya Allah bisa. Oh yakin? Sekalian sama pupuk ekstranya juga. Itu Anda nomor 3 air. Nomor 3 air. Mungkin pupuk menjadi kunci juga ya? Pupuk juga menjadi Berarti nomor kunci. 4. Atau ada lagi? Nomor 4 itu pupuknya, Bu. Oh, pupuknya. Pupuknya. Jadi nomor 4 pupuk. Pupuk. Pupuk Jadi apa yang untuk dibutuhkan? pupuk di sini harus tepat dan tepat. Cepat dan tepat. Untuk pemberiannya Heeh. harus cepat, Mm-mm. dan untuk aplikasinya juga harus tepat. Bisa dan sepil? tepat sasaran. Pupuk yang dipakai apa? Pupuk yang kami gunakan Mm-mm. itu ZA, SP36 sama KCL. Oke. Jadi ada pupuk 3 jenis itu ya, jenis. pupuk N, P, dan K. Ya. Aplikasinya berapa frekuensinya? Untuk 2 kali? penggunaan kami dibedakan menjadi 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali. Coba Untuk cerita, yang mulai kapan? pertama, jadi sebelum tanam Sebelum tanam, kita kasih untuk SP36. Mm-mm. Nah, terus untuk kedua Mm-mm. kita pakai untuk yang di ZA sama KCL. Yap. Untuk yang terakhir nanti untuk ZA-nya kami kurangi dulu, Bu. Ya. Jadi untuk tambahan Tambahan di pupuk pupuk ketiganya. siap. Maksimal pemupukan pada usia berapa? Kalau pemupukan yang dilakukan setelah 40 hari. Maksimal 40 hari. Di atas itu tidak boleh pupuk lagi ya? Pupuk lagi. Oke. Ya, baik. Itu kunci keempat, pupuk. Ada lagi kunci yang lain? Kunci sukses Anda apa untuk membentuk Ketersediaan SDM, Bu. SDM? Iya. Apa yang Anda SDM sebut? yang juga mumpuni juga. Oh, apa yang Anda sebut SDM yang mumpuni, seperti apa yang Anda butuhkan? Nah, untuk yang SDM di sini yaitu mandor yang sangat tekun dan bulat juga, Bu. Oke. Istilahnya dia itu sangat, kalau di bahasa sini itu open sama peduli ya. peduli Oke. sama peduli Oke. sama kebun yang dipegang. Ya. Itu aja. Ada yang lain? Sampun. Itu baik untuk tegal dan sawah sama kuncimu? Sama. Jadi 5 kunci itulah 5 kunci. yang membentuk Anda bisa berproduksi di atas 200 ton per hektar di sawah dan 180 ton di Tegal. Satu yang istimewa di kebun Pak Zainul adalah Tegalan bisa berproduksi 180. Itu hebat. Kunci utamamu dari 5 kunci itu apa yang paling penting sebenarnya apa? Kebetulan di wilayah kami, Bu, di Abdiling Dukon itu dikelilingi sama sungai. Yap. Jadi kami memanfaatkan sungai yang ada di sekitar kebun ini Untuk ditarik. untuk kita manfaatkan. Pakai apa itu, Pak? Ini menggunakan pompa 6D. Oh, pompa. Pompa. Jauh Pompa pastinya semua. ya, jauh untuk mengambil itu. Kalau akses lokasinya ada 2, Bu. Ada yang dekat, juga ada yang Oke. sangat jauh. Siap. Untuk yang pengairan di sini, jadi tidak mesti harus menggunakan sumur bor saja. Oke. Jadi memanfaatkan saluran air yang Saluran ada di di sekeliling. artinya sebenarnya 180 itu lahannya Tegal, tapi sumber airnya ada. Nah, kuncinya sebenarnya di sana. Tegal itu bisa tetap berproduksi asal sumber airnya Airnya ada. Di sini ada 2, 1 pompa, 1 dari sungai. Walaupun perlu effort yang besar gitu ya untuk menarik dari sungai ke kebun itu. Yang terpenting di kami itu adanya kemauan, Bu. Ya, benar. Kalau misalkan tidak ada kemauan, ya dibiarkan begitu saja. Betul, ya. Sungai tidak akan pernah masuk ke kebun gitu. Kalau tidak Oke, sip. Ya. Kali ini kita berjumpa dengan Pak Asisten Kepala. Beliau adalah Bapak Riono. Pak Riono, monggo. Siap. Bercerita terkait dengan kesuksesan teman-teman dan kesuksesan Pak Riono di rayon ini. Silahkan, Pak. Siap. Jadi sebenarnya kunci dari kesuksesan ini ke masing-masing teman-teman saja yang menjalaninya. Jadi kalau kami ini sifatnya hanya mengkoordinir, membantu, memfasilitasi, mengakomodasi setiap kebutuhan dari teman-teman yang ada di rayon D ini ya. Jadi kebetulan kami ditugasi sebagai askep di rayon D, tergabung di kebun Lumajang 3. Dalam hal ini kita diamanahkan luas tebu giling untuk 2425 nanti ini seluas 1.315 hektar. Oh, luas ya. Tebu giling, Oke. di mana dari 1.315 tadi itu kita ada program kebun seluas 78 hektar Ya. yang ditarget nanti protasnya 200 ton per hektar. Jadi 78 hektar nanti potas di atas 200
200 ton. Oke. Bu. Itu bukan hal yang mustahil Pak, karena sudah tercapai banyak. Jadi tinggal saat Amin. ini ya. Oke, kunci menurut Pak Riono apa sebenarnya dari untuk mencetak 200 ton mereka? Kuncinya sebenarnya ada dua, Bu. Ya. Dan sebenarnya kan teman-teman juga sudah menjalani, tinggal menduplikasi untuk Betul. kebun-kebun yang lain. Ya. Jadi kunci yang pertama adalah tentunya kedisiplinan. Disiplin. Disiplin, karena memang budidaya tebu ini waktunya terbatas. Betul. Kemudian juga pekerjaannya rigid, jadi kedisiplinan di setiap melaksanakan aktivitas atau pekerjaan itu menjadi kunci. Iya. Kemudian yang kedua adalah Kedua, kepedulian. peduli care. Peduli care. Kalau benar. sudah disiplin, Ya. kemudian ditambah dengan kepedulian, Ya. masing-masing astan, Betul. masing-masing mandor, Ya. tentunya juga akan menjadi salah satu kunci sukses juga untuk mendukung yang sudah disiplin tadi. Siap. Betul. Jadi dengan kedisiplinan, kemudian juga dengan kepedulian, Betul. insya Allah bisa mencetak kebun minimal dengan merotas tadi 200 ton per hektar. Amin, amin. Di tahun depan target yang 1.500 tadi Pak, 1.300 tadi. hektar. Rata-rata berapa Pak di perayaan Pak Riono? Kita target rata-rata minimal 1.100, Bu. 1.100 Oke. untuk luasan 1.300 hektar. 15, oke. Amin. Ke depan kita akan semangat sembada gula, Oke, mulai amin. dari lini terbawah sampai ke atas. Siap. Amin, amin. Oke, sukses selalu Pak Riono. Oke, terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Kualitas Ken Maestro akan teruji saat kondisi tidak optimal. Produktivitas tebu sawah mampu mencapai di atas 200 ton per hektar. Produktivitas tebu Tegal pun masih mencapai 180 ton per hektar. Tertarik berbudidaya tebu? Ikuti terus sharing knowledge Ken Maestro di Potbun. Hanya di Potbun, podcast kebun Puslit Sukosari.